Bismillahirrahmanirrahim. Umat semua, kita mulai kajian pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimat, umat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kemampuan, kenikmatan serta kesempatan untuk dapat bermajelis kembali, bermajelis ilmu. Yang mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan, ya, tidak terpengaruh dengan jumlah, ya, akan tetapi niat kita melangkahkan kaki ini benar-benar mencari ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mencari pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan teman, ya, tetangga, saudara kita, kawan kita yang mungkin belum bisa hadir pada kesempatan sore hari ini, semoga mereka diberikan kemudahan untuk bisa hadir di majelis ta'lim di waktu-waktu yang akan datang. Umat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya yang bisa hadir pada sore hari ini merupakan rizki yang Allah berikan yang harus dijaga. Jika Allah berikan kesempatan untuk bisa hadir bermajelis ta'lim, maka merupakan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang sangat agung, yang seharusnya kita jaga melebihi menjaga kesehatan kita. Kita harus berupaya agar supaya bisa istiqomah, ya, langgeng untuk selalu bertalibul ilmi ini, di mana kita tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan as-sakinah, ya, ketenangan yang dicari-cari setiap hamba. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ketenangan di tengah-tengah majelis ilmu yang itu dicari setiap hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sibuk kerja, mencari uang, maka tentunya ingin merasa tenang, ya. Semua ingin mendapatkan ketenangan. Maka di majelis ilmu inilah seorang hamba akan memperoleh ketenangan tersebut. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yang bahwasanya ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sekelompok kaum, ya, beberapa orang berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian ia membaca Quran, saling mempelajarinya, kecuali akan turun kepadanya ketenangan, ya, as-sakinah ini. Maka umat semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini merupakan nikmat yang agung yang harus kita jaga. Terlebih, ya, ikan-ikan yang ada di lautan, semut-semut yang ada di lubangnya mendoakan dengan rahmat. Umat semua, ya, ibu semua, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Nasihatil Nisa, yang masih di buku yang sama, Nasihatku terhadap para wanita, yang ditulis oleh Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Ya, saya bacakan. Qala al-mu'allifu rahimahullah,
pembahasan tergelincirnya lisan. Dan insyaallah di poin yang ketiga, karena yang pertama dan yang kedua kita sudah membahasnya, yaitu adalah an-nutqu bisyirki wal kufri. Yang pertama itu lisan tergelincir dalam mengucap dalam permasalahan kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua an-nutqu bil bid'ah, dan lisan tergelincir di dalam masalah hal-hal yang tidak dicontohkan. Dan yang ketiga, nah ini tidak kalah penting, bahwa tergelincirnya lisan, ya, bahwa kita tahu ya lisan ini merupakan nikmat yang sangat agung. Al-hibah, yaitu yang ketiga adalah hibah. Ini sering kita dengar ya semuanya. Wal hibatu mubayyinun, dan hibah mubayyinun, ya, jelas, mubayyin, ya, wadih. Jadi ghibah itu kita sudah paham ta'rifuha fima rawahu Muslim, dan bahwasanya pengertian dari ghibah sebagaimana yang diriwayatkan ya oleh Muslim. Hadatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hajar qalu, yang mereka ngomong hadatsana Ismail, bahwasanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal hibah. Jadi Nabi kita memulai sabdanya dengan sighah pertanyaan. Atadruna mal hibah, apakah kalian semua tahu apa itu hibah? Ya, ngerti nggak kalian itu hibah itu apa? Kalau bahasa enaknya kita. Qalu, maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan apa yang ia benci. Itulah ghibah. Ngomongin orang yang masuk dalam zona ghibah, ya, yang masuk dalam kategori ghibah adalah menyebutkan tentang saudara kita dengan perkara yang ia benci. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita menceritakan tentang fulan, dikala kita sebutkan orang itu nggak senang, itulah ghibah. Nah beda kalau kita menyebutkan hal-hal yang baik. Contoh misalkan, oh masya Allah fulan dermawan, ya oh masya Allah fulan itu orangnya ramah, maka tentunya orang dibilang seperti itu pasti banyak senangnya. Tapi kalau dikatakan misalkan, fulan itu badannya masya Allah, misalkan dia gemuknya, kemudian badannya bau misalkan, atau menceritakan keburukan yang lebih parah daripada itu, ya misalkan oh fulan seperti ini, seperti itu, ya akhlaknya begini, orangnya nggak gampang senyum, cuek dan segala macam dan seterusnya, yang dikala itu diceritakan teman kita tadi nggak senang sebetulnya, maka itulah ghibah. Jadi apa artinya ghibah kalau ditanya? Maka ghibah artinya adalah menyebutkan keadaan tentang saudaramu dengan apa yang ia benci. Kila, maka dikatakan ya, kepada Rasulullah SAW, jadi ada yang meletup ngomong, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, gimana kalau gimana pendapat engkau kalau misalkan yang saya sebutkan tadi itu memang benar apa adanya, apa yang saya ceritakan itu memang
benar-benar ada pada saudara saya, atau menceritakan keadaan lelaki pasangan di rumah, ya, menceritakan kekurangan anaknya, menceritakan kekurangan orang tuanya, mertuanya, pakde, kakak, dan segala macamnya. Tapi benar yang diceritakan itu memang ada dalam dirinya. Memang orangnya itu pelit, memang orangnya itu gak gampang senyum, memang orangnya itu mudah menceritakan orang lain. Misalkan kita cerita lagi tentang dia, ya, orangnya itu mudah marah, ya, ngambekan. Misalkan kita cerita atau aib-aib secara fisik, betul memang ada. Nah, sehingga para sahabat ada yang kemudian nanya, gimana pendapatmu jika ternyata apa yang saya sebutkan itu memang betul-betul ada. Qala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana fihi ma taqul faqad ihtabtahu." Kalau memang apa yang engkau katakan itu betul ada pada dirinya, maka engkau telah menghibahinya. Ya, ghibah, telah ngomongin keburukannya dia. Wa in lam yakun fihi faqad bahatahu. Akan tetapi jika, ya, apa yang engkau bicarakan tadi tidak ada pada diri saudaramu, ya, ternyata kita itu ngomong salah, ternyata kita dikala ngomongin dia itu ternyata salah, kita hanya sekedar menerima informasi dari pihak ketiga, bicarakan tentang fulan, kemudian apa yang dibicarakan tadi dibicarakan lagi kepada teman kita yang lain, ternyata apa yang kita dengar dan kemudian kita bicarakan gak ada pada fulan, maka sejatinya engkau telah menginjak harga dirinya. Ini siapa yang ngomong? Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kalau kita ngomongin saudara kita dan itu betul ada, maka itu hibah. Tapi kalau tidak ada, apa yang kita omong salah, maka dia telah menginjak harga diri saudara kita. Dan kita tahu, faham betul bahwa harga diri, ya, saudara kita, nama baik saudara kita dijaga oleh Islam. Maka, ya, ibu semua, ya, umat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga lisan. Jangan sampai lisan ini, ya, tergelincir di dalam masalah ghibah. Dan ini sulit. Kadang kita nggak sengaja, kadang kita terpancing. Apalagi kalau dia sudah menyakiti hati kita, seolah-olah dikala kita ngomong, kita itu adalah sedang membalas rasa sakit hati ini, ya, supaya lega. Akhirnya dia bercerita tentang saudaranya itu tadi. Kenapa? Ya, karena dia lagi nggak baik sama saya, dia nggak suka sama saya, dia jelek-jelekkan saya misalkan, ataupun yang lainnya, sehingga saya balas cerita tentang dirinya kepada orang lain. Nah, inilah yang terkadang kita tergelincir di dalam masalah lisan. Fal-ghibatu muharramatun, maka ghibah hukumnya haram, ya, muharramah qaliluha wa kasiruha, meskipun kita ngomong yang sedikit atau banyak. Jadi ghibah enggak boleh. Fal-ghibatu muharramatun, ya, ghibah itu hukumnya haram meskipun sedikit. An Aisyah annaha qalat, dari Aisyah, salah satu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita, dia ngomong, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hasbuka min Safiyah kada wa kada." Jadi gimana pendapat engkau, ya, atau gimana perasaan kamu terkait dengan Sofia seperti ini dan seperti ini. Jadi beliau ini cerita gitu, ya, Sofia itu kayak gini, gimana pendapat engkau? Gitu. Qala ahadur riwayat, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan maksud dari kata wa kata itu adalah qasirah.
Jadi dia bercerita Sofia itu pendek. Ini hanya ngomong, gimana Rasulullah? Ya, gimana di sisi engkau ini ada Sofia yang dia itu pendek. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qulti kalimatan, sungguh engkau telah berkata dengan satu kalimat, lau muzizat bima'il bahr lamazajathu, kalaulah itu dicampur dengan air laut maka ia akan merusaknya. Oh, Masya Allah, bayangkan ya. Jadi hanya ngomongin ya Sofia itu orangnya di riwayat itu Qasirah itu pendek. Maka Rasulullah SAW langsung negur, laqad qulti kalimatan, sungguh engkau telah berkata dengan satu kalimat yang dimana kalimat itu kalau dicampur dengan air laut dia akan merusak air laut itu. Bayangkan ya jemaah semuanya, inilah nasihat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau kita ceritanya lebih panjang daripada itu? Gimana kalau kita ceritanya menceritakan saudara kita lebih lebar, lebih luas, yang terkadang kita nggak sadar mudah menceritakan aib-aib kekurangan saudara kita. Terkadang kita mudah menceritakan kondisi suami kita. Kita mudah menceritakan tentang keluarga kita, aib-aib orang tua, terkadang kakak, adik, ya paman, bibi, mertua, kakak ipar dan segala macamnya. Terkadang kita mudah menceritakan tentang tetangga kita, ya ini dan itu dan segala macamnya. Maka al-ghibatu muharramah. Dan kalau ingin tahu saya lagi ghibah enggak, maka tengok apa yang kita ceritakan, kira-kira itu dibenci enggak sama saudara kita tadi. Kalau hal itu dia enggak senang, itu namanya ghibah. Ya, sehingga kita bisa memilih mana kata-kata yang ghibah dan mana yang bukan. Kemudian ya umat semua, ya, ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain, dan dalam sahihain ya Bukhari wa Muslim min hadis Abi Bakrah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Nabi kita mengatakan sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian atas kalian haram. Kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza, seperti haramnya ya. Haram di sini artinya bukan haram kayak haram dimakan, bukan. Haram di sini artinya mulia ya. Haram di sini artikan apa? Mulia. Sebagaimana kemuliaan hari ini ya, hari kalian ini. Dan ini dikala itu sedang Idul Adha, sangat mulia hari itu. Kemudian di negeri kalian ini, ya, mulia negeri kalian ini, ya, kemuliaan seorang muslim, darahnya, hartanya, kehormatannya itu apa? Ya haramun, ya kahurmati yaumikum hadza, ya mulia seperti negeri kalian ini yang dikala itu Nabi kita sedang berada di Makkah Al-Mukarramah, tanah haram. Fi syahrikum hadza, dan juga di bulan yang suci ini, yaitu ada bulan Zulhijjah. Makanya Pak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Islam yang menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah. Bahkan sedikit saja Islam melarang kita untuk ghibah, menjaga kehormatan saudara kita. Bukan hanya itu, harta dijaga, darah dijaga. Jadi darah di antara kita dijaga oleh Islam. Setetes yang tumpah, pertanggungjawabannya sampai di akhirat kelak. Sehingga hadis ini mengajarkan bahwa tidak cocok, tidak selaras dengan faham-faham terorisme.
Islam tidak bakal sejalan dengan faham-faham radikalisme. Kenapa? Karena Islam mengajarkan persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang sangat luar biasa, sampai darah yang tumpah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya darah, wa a'radakum, kehormatan. Ya, kehormatan juga dijaga oleh Islam. Kemudian jemaah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis fi Sunan At-Tirmidzi an Ibnu Umar qala sa'ada Rasul sallallahu alaihi wasallam al-minbar. Jadi sa'ada itu artinya naik. Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Fanada bi sautin rafi'. Kemudian beliau itu memanggil ya dengan panggilan dengan suara keras ya, suaranya diangkat ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini Umar bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar, kemudian di atas mimbar ya beliau menyeru, memanggil dengan suara yang apa? Suara yang kencang, yang rafi, suaranya itu diangkat naik, artinya kencang banget manggil. Apa yang beliau sampaikan? Ya ma'syara man amana bilisanih. Ya, wahai orang-orang yang ia berislam dengan lisannya. Wahai orang-orang yang ia berislam, beriman dengan lisannya, walam yufdil iman ila qalbih, yang mana imannya belum masuk ke dalam hatinya. Ini tentunya bagi yang merasa. Dan ini tentunya untuk nasihat untuk kita semuanya. Jadi kala itu Nabi kita Muhammad SAW menyeru dengan suara yang lantang. Beliau di atas mimbar, wahai orang-orang yang ia berislam, hanya dengan lisannya, imannya belum masuk di dalam hatinya. La tu'zu al-muslimin, jangan engkau sakiti orang-orang muslim. Wala tu'ayyiruhum, dan janganlah engkau mencela mereka. Ya. Wala tattabi'u auratihim, dan janganlah sekali-kali engkau mencari aib-aib mereka. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim, maka barang siapa yang ia mencari-cari aib saudaranya yang muslim, tatabba'allahu auratahum, maka Allah yang akan mengungkap ya, Allah yang akan mengikuti aibnya, mengungkap aib ya, kekurangannya. Wa man tataba'allahu auratahu, dan barang siapa yang Allah buka kekurangannya, barang siapa yang Allah paparkan aib-aibnya, yafdahu walau fi jawfi rahlihi, pasti itu akan terbongkar meskipun ia berada di dalam rumahnya. Jadi jemaah semuanya, ini penting. Jikalau kita berusaha mencari-cari aib, kekurangan, senangnya itu ngoreksi teman, senangnya itu ngoreksi tetangga, senangnya itu nyari aib-aib kekurangan tetangga, ceritakan lagi sama teman yang lain, senangnya itu bercerita mencari kekurangan saudaranya, iparnya, kakaknya, adiknya, ya mungkin bahkan orang tuanya, atau bahkan mertuanya dan segala macamnya, kaum muslimin yang lain, maka ketahuilah Allah yang justru akan membuka aibnya secara langsung. Dan kalau Allah yang buka aibnya, pasti itu akan terbongkar meskipun ia berada di tengah-tengah di dalam rumahnya. Maka muhat semua kaum muslimat ya, jemaah semuanya, ini menjadi pelajaran untuk kita. Maka mari kita jaga lisan kita, jangan sampai lisan ini ya hobinya
menceritakan aib-aib saudara-saudara kita. Wa fi hadis fi sahih Musnad wa fi Sunan Abi Daud. Ya, ada dalam buku Sahih Al-Musnad, begitu juga di dalam Sunan Abi Daud, an Anas ibnu Malik qol, dari Anas ibnu Malik ia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi marartu, ketika saya di Isra, ya, Mi'raj urija, naik ke langit. Marartu, maka saya melewati. Nah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita. Jadi waktu saya Isra Mi'raj, ya, waktu Mi'raj itu naik, ya, dari bumi ini sampai ke langit di atas sana, saya melewati, ya, marartu bi qaumin, ya, saya melewati sekelompok kaum, lahum adfarun, mereka itu mempunyai kuku yang panjang, min nuhasin, dari tembaga. Jadi ada sekelompok kaum yang mana kaum itu mempunyai kukunya itu panjang-panjang dari tembaga. Yahmushuna wujuhahum wa sudurahum, dan mereka sedang mencabik-cabik, ya, muka mereka, wajah mereka, dan dada mereka. Jadi kalau hari ini kita nggak melihat, ya, kecuali orang Syiah yang dia menyiksa dirinya di hari Karbala itu. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyaksikan ada sekelompok orang yang diazab tentunya. Dia itu dikasih kuku yang sangat panjang, kukunya panjang-panjang dari tembaga, yang mana kukunya itu untuk apa? Mencabik-cabik, mencabik-cabik wajah dan dada mereka. Jadi mencabik dada dan wajah mereka. Fakultu, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngomong, man haula ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Qala, maka Jibril ngomong, haula alladziina ya'kuluna luhuman nas, mereka itu adalah orang-orang yang makan daging manusia. Wa yaqa'una fi 'aradihim, dan mereka adalah orang-orang yang menjatuhkan harga diri, kehormatan saudaranya. Jadi Arab kembali kepada manusia. Jadi mereka menjatuhkan harga diri, kehormatan manusia yang lain. Hadis sahih, hadis ini sahih. Kenapa di sini dikatakan ya'kulu luhum annas? Ya, kenapa mereka ini dikatakan adalah orang-orang yang makan daging, ya, makan daging manusia? Karena kita tahu bahwa orang yang berghibah dia sejatinya sedang apa? Sedang makan daging bangkai saudaranya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, wala yaghdab ba'dukum ba'dha. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan janganlah engkau, ya, menggibah sebagian kalian dari sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan faqadihtumuhu. Apakah engkau senang, suka, selera makan dagingnya di antara kalian? Ya, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi, ya, makan daging saudaranya maitan, ya, yang sudah menjadi bangkai, maka engkau pasti akan membencinya. Maka salah satu hukuman, ya, azab yang Allah berikan juga nanti di akhirat, orang yang hobinya ghibah, orang yang hobinya ngomongin orang lain, nanti akan datang ngomongin satu orang, akan dihadapkan kepadanya
begitu seterusnya, ditambah itulah hukuman bagi orang-orang yang ghibah. Sekarang kita aja muntah-muntah, apalagi nanti ya azab di akhirat. Kita lihat bangkai yang muntah-muntah. Bagaimana kita memakan daging saudara kita sendiri? Bagaimana kita memakan daging manusia? Ya, daging yang enak saja, sapi misalkan, kambing, kalau sudah jadi bangkai kita nggak mau makan. Ya, ayam misalkan dan seterusnya. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha tawwabur rahim. Maka umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting untuk kita. Dengan kita ngaji seperti ini, kita faham ya, mudah-mudahan dalil-dalil hadis ataupun firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini bisa menambahkan keimanan, sehingga bisa mencegah lisan ini untuk tidak ngomongin orang lain. Kemudian ya, umat semua, jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirihi, ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wal ghibatu muharramatun bil ijma'. Jadi ghibah, beliau menyampaikan hukumnya haram bil ijma', secara ijma' para ulama. Wala yustasna min dzalik, dan tidak ada pengecualian untuk itu, illa ma rajahat maslahatun, kecuali yang nanti ada maslahatnya, kecuali untuk kemaslahatan. Jadi Ibnu Katsir ngomong bahwasanya ijma' para ulama hukum ghibah itu haram, nggak ada pengecualian. Namun beliau menyampaikan kecuali ghibahnya ini, ngomong tentang saudaranya ini untuk mencari sebuah kemaslahatan. Contoh misalkan seorang istri bercerita tentang suaminya untuk mencari solusi kepada seorang hakim misalkan, atau kepada seorang ustadz yang sekiranya bisa memberikan nasihat ya kepada orang yang dapat dipercaya, agar supaya masalah yang dilalui itu ada solusinya. Nah, itu boleh. Kama fi jarhil wa ta'dil wa nasihat, sebagaimana di jarhul wa ta'dil ya. Wa nasihat dalam sebuah nasihat ya. Jarhu wa ta'dil itu adalah ya buku ataupun tulisan-tulisan yang dia menyebutkan keburukan-keburukan orang. Contoh, di dalam buku disebutkan fulan dia meriwayatkan hadis A. Ternyata fulan itu kalau belajar dia ngantukan, dia suka bohong, maka hadisnya tidak sahih, hadisnya tidak diterima. Nah, sehingga jika menyebutkan kekurangannya itu tadi untuk maslahah, ya, maka ini diperbolehkan, ya, jarhu wa ta'dil, atau untuk sebuah nasihat itu tadi, ya, untuk mencari kemaslahatan. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma istadana alaihi dzalika rajul al-fajir. Ya, ketika ada seorang yang minta izin ya kepadanya, idzanu lahu bi'sa akhul ashirah. Ya, ada seseorang yang minta izin ya tentang menyampaikan keburukan saudaranya ya, keluarganya. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Qais, sebagaimana perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, wa qad khatabaha Muawiyah wa Abu Jahal. Jadi ada seseorang yang dua orang yang melamar Fatimah, datang, namanya Muawiyah satu, yang kedua namanya Abu Jahal, datang. Sehingga di
Di sini Rasulullah SAW menyampaikan ya kepada Fatimah dan menjelaskan amma Muawiyah fasulukun. Beliau menyampaikan bahwa Muawiyah itu orangnya fakir, orangnya nggak punya apa-apa. Wa amma Abu Jahmi fala yadhu wasahu an atiqihi, dan adapun ya Abu Jahm itu orangnya yang selalu meletakkan tongkatnya di atas pundaknya. Ya, artinya Rasulullah SAW bercerita tentang kekurangannya untuk seorang wanita dikala dia dilamar, sehingga dia bisa menentukan pilihannya. Oh, saya maunya yang ini, oh yang itu, oh ini yang cocok, ini yang enggak, misalkan seperti itu. Ya, sehingga dikala untuk kemaslahatan wan nasihat, ya maka diperbolehkan. Umat semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masih ada waktu ya, insyaallah saya bacakan penjelasan ulama ya terkait mengenai bagaimana sih tentang hibah ini. Wa muduril adillah 'alaiha fi hadzal masdar li tamamil faidah. Beliau menyampaikan bahwa dan lihatlah dalil-dalil dari sumber ya, secara sumber untuk apa? Kesempurnaannya faedah ini. Ya, sehingga ghibah ini hukumnya haram. Wa qad ikhtalafu ahya min kaba'ir adzunub amla. Maka ghibah ini apakah termasuk dosa besar atau tidak? Amal Qurtubi, adapun Qurtubi ya, ulama namanya Qurtubi. Faqarana qala al-ijma' ala annaha min kaba'ir dzunub. Qurtubi menukil dari ijma' bahwa ghibah itu dosa-dosa termasuk dosa besar. Walam yasih hadzal akan, tetapi apa yang dinukil beliau ternyata tidak sahih. Sebagaimana yang telah disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa demikian? Beliau menyampaikan innaha min shagha'irid dzunub. Beliau menyampaikan bahwa ghibah itu termasuk dosa kecil. Ya, termasuk dosa kecil. Nah, ini penyampaian para ulama ada meskipun ya ghibah termasuk dosa kecil, tapi kita tahu bahwa gunung berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. Nah, sehingga ya semuanya jangan terkecoh dengan dosa kecil, apalagi dosa besar. Ya, oleh karenanya tetap kita harus apa? Menjaga lisan, jangan sampai ya bermudah-mudahan di dalam apa? Di dalam ngomongin orang lain. Sehingga ghibah ini dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan tentang saudaramu yang kita sebutkan adalah hal-hal yang tidak ia senangi. Baik, umat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini pembahasan ghibah, karena yang selanjutnya nanti adalah thariqatut taubah minal ghibah. Bagaimana caranya bertaubat dari ghibah ini, ya. Dan dalil-dalilnya sangatlah banyak dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, Quran surat An-Nur ayat ke-51 sampai 52, Quran surat An-Nisa ayat yang ke-65, Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-3, Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, ya, menceritakan tentang apa yang telah kita bahas bersama. Terima kasih semuanya. Mungkin ada pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu disaringkan, saya persilakan sebelum kajian pada sore hari ini kita tutup.